Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Aprilia, NIM 0522422136, Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan terbuka dan jarak jauh. Sejarah teknologi pendidikan. Awal 1900-an, media cetak, audio, dan audio visual digunakan dalam pembelajaran. Di tahun 1950 sampai 1960-an, muncul teknik missing dan pembelajaran terprogram berbasis behaviorisme. Di tahun 1970-an, lahir konsep Intuitional System Design berlandaskan teori sistem, kognitivisme, dan konstruktivisme. 1990-an, komputer dan internet digunakan untuk pembelajaran interaktif. Kini, teknologi menjadi bagian penting dalam pendidikan, namun perlu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Konsep dan ciri PJJ, asal-usul dan teori utama. Pendidikan terbuka dan jarak jauh atau PJJ memiliki asal-usul dari pendidikan korespondensi yang dimulai di Swedia pada tahun 1833. Ciri khas PJJ meliputi struktur institusional, pemisahan geografis, dan komunikasi dua arah. Teori utama yang mendasari PJJ adalah kemandirian belajar, industrialisasi pembelajaran, serta interaksi dan komunikasi yang mendukung pembelajaran efektif bagi peserta didik di berbagai lokasi. Variasi pendekatan pembelajaran PJJ. Pendekatan pembelajaran ada 5, yaitu online learning, blended learning, cyber learning, mobile learning, virtual learning. Serta analisis kebutuhannya juga ada 5. Identifikasi peserta, tujuan pembelajaran, strategi media, evaluasi hasil, dan revisi materi. Karakteristik bahan ajar. Ciri khas bahan ajar dalam pendidikan jarak jauh. Bahan ajar PJJ harus terstruktur, mandiri, dan interaktif. Karakteristik ini memastikan peserta didik dapat belajar dengan fleksibilitas yang tinggi. Dalam konteks ini, bahan ajar diformulasikan untuk mendukung kemandirian belajar dengan elemen interaktif yang meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memfasilitasi komunikasi yang efektif selama proses pembelajaran. Desain pembelajaran. Mengembangkan model desain pembelajaran yang efektif untuk PJJ. Desain pembelajaran dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh harus sistematik dan terencana. Model seperti ADDIE dan Dick and Carey menawarkan pendekatan yang terstruktur, memastikan bahwa komponen tujuan, strategi, dan evaluasi terintegrasi dengan baik. Hal ini paling penting untuk mencapai hasil belajar yang optimal dan relevan bagi peserta didik. Prinsip penilaian, memahami validitas, reliabilitas, dan usability dalam penilaian hasil belajar. Penilaian dalam pendidikan jarak jauh harus memenuhi prinsip-prinsip kunci seperti validitas yang mengukur apakah tes benar-benar mengukur kompetensi yang dimaksud. Reliabilitas yang memastikan konsistensi hasil, dan usability yang mempertimbangkan kemudahan penggunaan bagi peserta didik. Ketiga aspek ini penting untuk menjamin kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Fungsi pendekatan sistem dan bahan PJJ. Era industri 4.0, PJJ efektif untuk aspek kognitif, afektif, dan keterampilan tetap perlu tatap muka. Fungsi teknologi pendidikan, mendesain, mengembangkan, dan mengelola pembelajaran sistemik bagi peserta didik yang luas dan beragam. Cakupan PJJ menjangkau kota sampai desa, disabilitas, masyarakat kurang beruntung, wilayah terpencil, hingga narapidana. Status PJJ masih dianggap alternatif, belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Demikian ringkasan materi yang dapat saya jelaskan dari pertemuan 1 sampai ke 7 mata kuliah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.